dalam Islam, Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, anak pada usia sekolah dasar ini disebut dengan usia tamyiz. Bagaimana itu tamyiz? Yaitu, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Hari ini kita akan membahas bagaimana perkembangan anak usia sekolah dasar. Untuk melihat bagaimana perkembangan anak pada usia sekolah dasar, kita bisa melihat dari berbagai sisi. Yang pertama, dari segi psikologis, salah satu psikolog asal Swiss bernama Jean Piaget, beliau mengatakan bahwasanya tahapan perkembangan manusia itu dibagi kepada 4 tahap. Yang pertama, yang disebut dengan sensomotor, itu berada pada usia 0 sampai 2 tahun. Kemudian ada tahap praoperasional, itu anak berada pada usia 2 sampai 7 tahun. Berikutnya, yang ketiga, Piaget juga mengklasifikasikan bahwa tahapan perkembangan manusia disebut dengan tahap operasional konkret, berada pada usia 7 sampai dengan 11 tahun. Dan yang terakhir adalah operasional formal, itu anak yang berada pada usia 12 tahun ke atas. Untuk melihat bagaimana perkembangan anak pada usia sekolah dasar, itu dari sisi tahapan perkembangan Jean Piaget tadi, mereka berada pada rentang tahapan praoperasional konkret. Bagaimana yang disebut dengan praoperasional konkret ini? Yang pertama, anak pada tahap ini dia sudah mulai berpikir logis. Namun, pemikiran logisnya itu masih terbatas pada hal-hal yang sifatnya konkret. Itu yang pertama, atau nyata. Berikutnya, tahapan ini juga dia merupakan masa transisi dari masa praoperasional menuju operasional formal. Selanjutnya, dari aspek moral, kita juga melihat bahwa anak sekolah dasar, dia sudah mulai memahami peraturan, sudah mulai bisa mengelompokkan sehingga lebih mudah untuk seseorang memberikan masukan, memberikan informasi maupun memberikan pendidikan kepada anak pada usia sekolah dasar, karena dia sudah mulai bisa memahami dan dia sudah bisa berpikir secara logis. Bagaimana Islam melihat perkembangan anak pada usia sekolah dasar ini? Rasulullah SAW bersabda, "Murru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin, wadribuhum wa hum abna'u 'ashri, wa farriqu bainahum fil madaji'." Di dalam Islam, Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, anak pada usia sekolah dasar ini disebut dengan usia tamyiz. Bagaimana itu tamyiz? Yaitu mereka yang sudah dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah. Makanya kita sering mengenal istilah mumayyiz. Mumayyiz itu adalah orang yang sudah dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kembali ke hadis tadi, suruhlah anakmu untuk sholat itu pada usia 7 tahun. Itu artinya usia anak pada usia 7 tahun, kalau kita kaitkan dengan aspek psikologi tadi, mereka sudah bisa memahami, mereka sudah mengerti aturan-aturan yang diberlakukan kepada mereka. Makanya hadis tersebut mengatakan usia 7 tahun adalah usia yang tepat kita menyuruh anak untuk sholat. Wadribuhum wahum abna'u 'ashri. Pukullah mereka ketika mereka berada pada usia 10 tahun. Usia 10 tahun juga masih berada pada usia operasional konkret. Wa farriqu bainahum fil madaji'. Pisahkanlah mereka dalam tempat tidur. Nah, di sini jelas bahwasanya Islam sangat memberikan perhatian penuh terhadap bagaimana dalam memberikan pendidikan, dalam memberikan pengajaran kepada anak usia sekolah dasar. Jadi dari berbagai aspek tadi kita melihat bahwasanya ketika anak sudah berada pada usia sekolah dasar, disitulah kita sudah mulai bisa menerapkan aturan kepada mereka. Aturan-aturan yang sudah dijelaskan, baik itu di rumah, baik itu di sekolah maupun di lingkungan sosial, diberikan penjelasan yang memang bersifat logis, mereka bisa memahami. Dengan demikian, pendidikan yang diajarkan kepada anak insya Allah akan bisa mereka pahami dan bisa mereka laksanakan. Bila kita kaitkan ke dalam pendidikan karakter, bahwa anak pada usia sekolah dasar sudah bisa diberikan
aturan-aturan, sudah bisa diberikan contoh-contoh yang baik untuk dapat mereka tiru dan mereka laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama, baik itu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Tri Pusat Pendidikan ini sangat memegang peranan penting dalam memberikan pendidikan kepada anak pada usia sekolah dasar ini. Di rumah, orang tua wajib mengajarkan, wajib mendidik, wajib memberikan hukuman-hukuman yang mendidik kepada mereka dalam hal mendisiplinkan diri, dalam hal memberikan tanggung jawab terhadap anak didik. Pada usia ini di rumah, orang tua sudah bisa mengajarkan mereka untuk sholat, mengingatkan mereka untuk selalu melaksanakan rutinitas-rutinitas yang memang seharusnya mereka kerjakan. Mulai dari bangun tidur, membangunkan mereka untuk melaksanakan ibadat sholat subuh, mengajarkan mereka bagaimana mereka harus merapikan kembali tempat tidur mereka, mengajarkan mereka bagaimana mendisiplinkan waktu agar tepat waktu berangkat ke sekolah. Di sekolah juga diberlakukan berbagai macam aturan, berbagai macam hukuman sehingga anak dapat menjalankan rutinitas mereka itu sebagaimana mestinya. Begitu juga di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat. Masyarakat juga memegang peranan penting dalam memberikan pendidikan kepada anak sekolah dasar. Dengan demikian, Tri Pusat Pendidikan ini sangat berperan dalam memberikan pendidikan karakter terhadap siswa pada usia sekolah dasar, karena mereka sudah paham, karena mereka sudah tahu, sehingga lebih mudah untuk diberikan pengajaran. Namun demikian, peranan orang tua, peranan guru, peranan lingkungan masyarakat dapat memberikan contoh yang baik, role model atau uswah hasanah kepada peserta didik, karena apa yang mereka lakukan akan ditiru oleh anak-anak, terutama anak pada usia sekolah dasar. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.